Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Julianti, NIM 2320100095, ruangan PAI 3. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Pak Muhammad Nudin MPD. A. Pengertian dan peran landasan yuridis dalam kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan. Landasan ini berasal dari berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur pendidikan di Indonesia. Dalam pengembangan kurikulum, landasan yuridis sangat penting karena memberikan kekuatan hukum dan arah yang jelas agar kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bagi pendidikan agama Islam, landasan yuridis menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, peran landasan yuridis dalam kurikulum. Landasan yuridis memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Selain menjadi dasar hukum dalam penyusunan kurikulum, landasan yuridis juga menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menjadi pedoman bagi guru serta lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran secara terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pentingnya landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum PAI. Landasan yuridis sangat penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam karena menjadi dasar hukum dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Dengan adanya landasan yuridis, proses pembelajaran memiliki arah yang jelas, memperoleh perlindungan hukum, serta mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. B. Dasar hukum nasional pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum nasional. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Melalui berbagai peraturan yang berlaku, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan agama sebagai sarana pembentukan karakter, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurikulum pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Selain memberikan pengetahuan agama, kurikulum PAI juga bertujuan menanamkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang baik. Pengembangannya didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dan mendapat dukungan penuh dari negara. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Undang-undang ini menjelaskan pengertian kurikulum, tujuan pendidikan nasional, hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama, serta kewajiban memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum. Dengan adanya aturan ini, pelaksanaan pendidikan agama Islam memiliki pedoman yang jelas dan kedudukan yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. 3. Peraturan Pemerintah tentang Stand Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengatur standar nasional pendidikan yang menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum PAI. Standar ini membantu menjaga kualitas pembelajaran, menentukan materi yang harus diajarkan, serta memastikan pendidikan agama berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pedoman teknis bagi guru dalam melaksanakan kurikulum. Melalui aturan ini, pembelajaran PAI dapat berlangsung lebih teratur, seragam, dan sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia kepada peserta didik.
5. Peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama menjadi pedoman penting dalam melaksanakan